Level 2 dari game kapitalisme ini kita udah naik ke tangga yang kedua, yaitu pekerja terampil. Ini masih nuker waktunya untuk skill, tapi pekerjaan yang dikeluarkan, ya value yang dikeluarkan ke dunia itu lebih terampil. Level 2 ini punya skill, ya seperti desain, seperti coding, seperti consulting. Mereka dibayar memang rate-nya lebih tinggi, tapi masih menukar waktu yang mereka punya untuk uang. Contoh apa aja sih ini? Ya, freelancer tuh masih masuk. Ya, walaupun lu kerja untuk diri lu sendiri, freelance ya kan, lu konsultan, ya lu desainer, itu masih masuk. Mereka ini bisa melihat yang namanya tangga korporat. Mereka bisa melihat yang namanya tangga kapitalisme ke depan, ya. Kalau yang level 1 ini mereka jadi office boy, mereka ngelinting rokok dari umur 20 sampai 60 akan ngelinting rokok, matinya ngelinting rokok. Sedangkan pekerja terampil ini mereka bisa ada ladder-nya, ya. Ketika mereka jadi teller, mereka bisa naik ke atas jadi manajer, ya. Entar bisa jadi kepala cabang, bisa kerja di head office, mereka bisa jadi direksi nantinya, direktur operasional, lalu direktur utama. Ini mereka bisa lihat tangganya, ya. Ketika consulting lagi masih intern, ya kan, awal-awal mulai, lalu bisa naik nanti jadi senior partner, jadi general partner. Ini mereka ada tangganya untuk naik. Dan ini beragam, ada yang income dari 10 juta per bulan, pekerja terampil tuh ada yang juga sampai ratusan juta per bulan, sampai miliaran per bulan. Pendapatan memang lebih tinggi, tapi ya pekerja terampil ini jam kerjanya lebih banyak. Mereka itu masih bergantung penuh ke kliennya atau para pemberi kerja. Nah ini saran gua untuk para pekerja terampil, kalau kalian mau jadi pekerja terampil, itu carilah memang yang paling besar dibayarnya sama market, yang paling dihargai sama market, dikasih value paling tinggi sama dunia ini. Gue selalu advokat kalau gue punya teman nanya, "Oke, saya mau jadi pekerja terampil apa?" Gue akan kasih langsung 2 industri, satu adalah finansial ya, finance, yang kedua adalah engineer. Ya, ini bisa teknologi, bisa mekatronika, bisa robotik, engineer, ya. Antara lu jadi orang finance atau jadi engineer. Kenapa? Karena ini clear ya, gajinya langsung besar di depan. Engineer itu akan sangat berguna ya ketika dunia ini akan transisi dari energi lama ke energi yang terbarukan, energi baru. Ini banyak sekali ya, seperti geothermal, seperti solar. Solar itu akan pakai engineer banyak sekali. Pasti akan dipakai, pasti ada kegunaannya di bumi ini. Sedangkan finance kalau lu bisa masuk ke dalam namanya high finance itu besar sekali uangnya. Pekerjaannya, gua sebut di venture capital, di private equity, apalagi di hedge fund, itu besar sekali uangnya. Kalau lu intern ya, lu jangan bayangin seperti di sini, ya kan. Lu misalnya intern di perusahaan internasional di Indonesia, gajinya mungkin paling paling tinggi itu 7,5 juta. Kalian tahu gaji tahunannya kalau kalian intern di hedge fund seperti Jane Street? Jawaban $250.000. Itu starting salary-nya.